Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran IPA bersama Bu Kintan. Kali ini kita akan meneruskan materi mengenai klasifikasi makhluk hidup. Oke, simak baik-baik ya. Yang pertama, apa ciri-ciri dari makhluk hidup? Mari kita lihat. Yang pertama ada bernapas, kemudian ada bergerak, ada membutuhkan makanan atau nutrisi, tumbuh dan berkembang, kemudian berkembang biak atau bereproduksi, kemudian peka terhadap rangsang atau iritabilitas, kemudian yang terakhir ada mengeluarkan zat sisa atau biasa kita sebut ekskresi. Nah, yang pertama ada bergerak ya. Bisa dilihat dari gambarnya, ada gambar seekor burung sedang terbang, kemudian ikan sedang berenang, kemudian ada kuda yang sedang berlari, dan ada juga tanaman bunga yang sedang mekar. Nah, ini termasuk salah satu ciri-ciri makhluk hidup yaitu bergerak. Nah, ada juga gambar manusia yang sedang bergerak, itu sedang melakukan aktivitas lari. Oke, yang selanjutnya, ciri-cirinya ada gambar sapi, kemudian ada gambar adik kecil, kemudian ada gambar tumbuhan. Apa ini? Termasuk ciri-ciri makhluk hidup yaitu memerlukan makan atau nutrisi tadi ya. Jadi baik hewan, tumbuhan maupun manusia pasti memerlukan makanan. Bisa dilihat ada gambar sapi sedang makan rumput, kemudian ada adik kecil yang sedang makan buah, dan tumbuhan juga perlu makanan. Makanannya apa? Nah, kalau tumbuhan itu melakukan fotosintesis ya, jadi dia tetap butuh makanan yaitu karbon dioksida atau CO2. Oke, kemudian yang selanjutnya bisa dilihat ada gambar ayam, kemudian ada manusia atau orang ya, dan ada tumbuhan. Nah, ini adalah salah satu contoh ciri makhluk hidup yaitu tumbuh dan berkembang. Jadi kalian semua kan kelas 7 ya, pasti dari awal ketika lahir pasti kan kecil dulu ya, nggak langsung besar. Nah, itu salah satu ciri makhluk hidup yaitu tumbuh dan berkembang. Dari bayi, kemudian balita, TK, SD, SMP, semakin tinggi, semakin gendut gitu ya. Begitu juga hewan dan tumbuhan. Oke, selanjutnya ini adalah gambar apa? Ikan ya. Lebih tepatnya yang warna merah itu adalah gambar insang. Kemudian ada gambar stomata pada tumbuhan. Nah, ini alat untuk bernapas. Kemudian ada gambar juga paru-paru manusia ya. Nah, ini adalah salah satu ciri makhluk hidup yaitu bernapas. Pasti makhluk hidup itu bernapas ya. Oke, yang selanjutnya nah ini ada gambar struktur kulit dan ada gambar orang yang sedang berlari. Nah, ini adalah salah satu ciri makhluk hidup yaitu mengeluarkan zat sisa atau ekskresi tadi ya. Jadi ketika kita jogging atau lari, melakukan aktivitas yang berat pasti kita berkeringat. Nah, keringat itu termasuk zat yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh. Jadi termasuk ekskresi. Kemudian ada juga gambar ginjal ya, ginjal termasuk organ ekskresi. Mengeluarkan zat sisa apa? Urin atau pipis ya. Kemudian, nah contoh pada hewan juga mengeluarkan zat sisa. Kalau di cacing itu ada saluran ekskresinya sendiri. Beda ya dari manusia, lebih kecil salurannya. Kemudian di hewan juga ada saluran untuk zat sisa. Contohnya tadi cacing sama lebah seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh makhluk hidup, ciri-ciri makhluk hidup yaitu mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Selanjutnya, peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Sambil diingat di slide pertama, iritabilitas itu adalah peka terhadap rangsang. Contohnya ada satu gambar ya. Tahu tanaman putri malu? Nah, ketika disentuh pasti akan mengatup ya, daunnya akan menutup ketika ada rangsangan berupa sentuhan jari. Kalau di gambar itu ya. Kemudian selanjutnya ada ciri-ciri makhluk hidup yaitu ada gambar nih. Ada gambar burung ya, burung dan bebek sebelahnya bertelur. Dan ini bebeknya banyak anak. Itu salah satu ciri makhluk hidup yaitu berkembang biak. Jadi memiliki keturunan ya.
banyak anak yaitu bebeknya. Kemudian lanjut ya ke gambar selanjutnya, ada gambar unta, kemudian ada gambar kaktus, tanaman kaktus di gurun pasir, unta juga di gurun pasir ya. Kemudian ada gambar bunglon. Nah, kalau bunglon kalian sudah tahu ya peristiwa ini ya, menyamakan warna tubuhnya dengan lingkungannya. Namanya mimikri ya. Nah, 3 gambar bunglon, kemudian kaktus, dan unta, salah satu ciri makhluk hidup yaitu adalah adaptasi lingkungan. Nah, makhluk hidup juga mempunyai ciri-ciri yaitu beradaptasi dengan lingkungannya, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya ada istilah yang dinamakan atau disebut taksonomi. Apa itu taksonomi? Nah, ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi kemarin apa? Di pertemuan sebelumnya, klasifikasi adalah sebuah pengelompokan. Jadi, taksonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan makhluk hidup. Oke. Nah, tujuannya apa sih ilmu ini, taksonomi ini? Tujuannya adalah untuk memudahkan dalam mempelajari makhluk hidup. Gitu. Supaya bisa mudah kita kelompokkan ini termasuk animalia atau hewan, kalau tumbuhan plantae. Seperti itu. Nah, untuk tingkatan takson makhluk hidup itu ada dari tingkatan rendah ke tinggi. Nah, bisa kita lihat tingkatan yang paling rendah itu ada yang dinamakan spesies, kemudian genus, family, ordo, kelas, film atau divisi. Kenapa ada ataunya sih gitu? Kenapa sih Bu kok ada film atau divisi? Nah, saya sampaikan ya, saya jelaskan bahwa film itu adalah tingkatan takson untuk hewan. Sedangkan divisi atau divisio itu tingkatan takson untuk tanaman ya atau tumbuhan seperti itu. Kemudian tingkatan takson yang paling tinggi adalah kingdom atau kingdom. Oke. Nah, di gambar tersebut ada anak panah, ada gambar anak panah ke atas dan ke bawah. Itu maksudnya apa? Nah, gambar anak panah yang ke atas itu semakin ke atas itu menggambarkan tingkatan takson semakin sedikit kesamaan ciri-cirinya. Nah, anak panah yang mengarah ke bawah itu semakin banyak kesamaan ciri-ciri. Jadi misalnya ada spesies berarti kan tingkatan paling bawah ya. Berarti ada makhluk hidup yang digolongkan satu spesies, berarti semakin mempunyai banyak kesamaan ciri. Contohnya Rosa SP. Rosa SP kan nama spesies, yaitu spesies bunga mawar. Rosa SP kan macam-macam ya. Jadi bunga mawar itu bunga mawar satu yang warna merah dan bunga mawar yang lain yang tipe atau ada sedikit perbedaan, tapi perbedaannya hanya sedikit sekali ya. Sama-sama Rosa SP, masih dalam satu spesies rosa atau bunga mawar itu punya banyak ciri-ciri. Kesamaan ciri-cirinya lebih banyak dari daunnya, bunganya, kelopaknya. Nah, itu lebih banyak ciri-cirinya. Kalau kita ambil contoh klasis pada hewan ya, atau klasis itu biasa kita sebut kelas kalau di gambar yang saya tampilkan. Kelas atau klasis misalnya klasis mamalia. Nah, mamalia itu termasuk hewan yang menyusui ya, memiliki kelenjar mamai atau dia adalah hewan yang menyusui. Nah, kan banyak. Kambing juga menyusui, sapi menyusui. Apakah ciri-cirinya banyak? Nah, enggak kan? Nah, itu termasuk semakin sedikit persamaannya kalau tingkatan taksonnya ke arah panah atas seperti itu. Oke, yang selanjutnya ada sistem klasifikasi 2 kingdom. Ada kingdom plantae atau plantae atau biasa kita sebut golongan kelompok tumbuh-tumbuhan. Kemudian ada animalia, dari kata animal yaitu hewan. Ciri-ciri kingdom plantae adalah tidak bergerak aktif, kemudian termasuk autotrof, dapat menghasilkan makanan sendiri atau bisa membuat makanan sendiri. Kalau ciri-ciri dari kingdom animalia yaitu bergerak aktif, kemudian dia termasuk organisme heterotrof, tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Nah, selanjutnya ada sistem klasifikasi 3 kingdom bisa dilihat pada gambar. Ada gambar tumbuhan, plantae tadi, kemudian ada gambar hewan, kemudian yang paling bawah ada gambar jamur. Nah, yang pertama ada plantae,
Kemudian kingdom yang kedua ada animalia, dan kingdom yang ketiga ada fungi atau jamur seperti itu. Nah, ciri-cirinya apa kalau plante? Tadi ya lanjutannya, ciri-cirinya ada tambahan yaitu multiseluler. Multi itu artinya banyak, jadi memiliki sel yang banyak atau multi ya. Multi artinya banyak, kemudian tadi ya tidak bergerak aktif dan autotrof. Kemudian ciri-ciri animalia juga sama, dia memiliki sel yang banyak. Jadi kita sebutnya multiseluler. Kalau dia punya selnya sedikit, kita sebutnya uniseluler atau uniseluler. Oke, ciri-ciri yang ketiga pada kingdom fungi, dia ciri-cirinya yaitu selnya uniseluler bisa atau juga bisa multiseluler. Kemudian ciri-ciri yang ketiga fungi ada tidak bergerak aktif, sama ya seperti plante. Kemudian ciri-ciri yang ketiga adalah heterotrof seperti animalia. Jadi dia tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Oke, lanjut. Ada sistem klasifikasi 4 kingdom, yaitu yang pertama ada plante, kemudian ada animalia, ada fungi atau jamur. Nah, yang keempat ada monera. Bisa kalian baca ciri-cirinya. Nah, untuk fungi sendiri, nah tadi ya, uni atau kita bisa baca uniseluler. Nah, kalau dibacanya itu yang benar adalah uniseluler. Kalau uniseluler itu pada jamur atau fungi, fungi itu bisa jamur uniseluler atau hanya memiliki satu sel, bisa juga fungi atau jamur yang memiliki banyak sel atau multiseluler. Nah, untuk klasifikasi 4 kingdom ini, yang keempat ada yang namanya monera. Nah, ciri-cirinya apa? Dia uniseluler bisa, uniseluler ya, uniseluler atau dia hanya memiliki satu sel. Monera itu hanya memiliki satu sel. Kemudian sifatnya prokariot. Prokariot apa? Dia tidak memiliki membran inti sel. Kemudian ciri yang kedua monera adalah heterotrof. Nah, maksudnya monera ini adalah golongan bakteri. Kemudian ciri yang ketiga ada autotrof. Autotrof itu dapat membuat makanan sendiri ya. Nah, itu contoh yang bisa membuat makanan sendiri itu adalah golongan monera yaitu cyanobacter. Kalau yang heterotrof atau tidak bisa membuat makanan sendiri itu contohnya bakteri. Jadi monera itu contohnya bisa bakteri dan cyanobacter atau cyanobacter itu bisa membuat makanannya sendiri seperti itu. Jadi monera itu contohnya bisa bakteri atau cyanobacter. Bacanya cyanobacter ya, bukan cyanobacter bukan tapi cyanobacter. Oke, lanjut ya. Ada juga klasifikasi 5 kingdom yaitu hewan sudah, tumbuhan sudah, fungi atau jamur sudah, monera sudah. Kingdom yang kelima adalah protista. Nah, ciri-cirinya apa? Uniseluler bisa, multiseluler bisa, dan dia satu lagi ciri-cirinya eukariot. Tapi yang benar bacanya adalah eukariot. Nah, itu adalah ciri-ciri eukariotik atau eukariotik. Itu artinya adalah memiliki membran inti sel. Kemudian ciri yang kedua protista adalah autotrof ya. Tadi autotrof adalah organisme yang bisa membuat makanan sendiri. Contohnya adalah alga. Sebenarnya bacanya yang lebih tepat adalah algae. Algae tulisannya. Kemudian ciri yang ketiga protista adalah ada yang heterotrof. Ciri protista yang termasuk heterotrof tidak bisa membuat makanan sendiri adalah protozoa. Oke, lanjut ya. Nah, yang selanjutnya ada sistem penamaan makhluk hidup. Nah, tata nama ganda. Kita menggunakan tata nama ganda yang biasa kita sebut yaitu binomial nomenklatur. Ditemukan oleh siapa? Carolus Linnaeus. Nah, yang pertama adalah terdiri dari dua kata, yaitu kata pertama itu menunjukkan genus dan kata kedua itu menunjukkan spesies. Kemudian ciri-ciri yang kedua untuk penamaan makhluk hidup adalah antara kata pertama dan kata kedua itu harus diberi spasi. Kemudian yang ketiga, hanya huruf pertama pada kata pertama yang menggunakan kapital, jadi satu huruf saja. Kemudian yang keempat adalah penamaan makhluk hidup terdiri dari dua kata tadi harus menggunakan cetak miring atau garis bawah seperti itu. Contohnya adalah tanaman kersen atau biasa ada yang menyebut juga kersen, ada yang menyebut juga talok seperti itu.
Nah, nama ilmiah dari tanaman ini, buah talok atau kersen ini adalah Muntingia calabura. Nah, kata pertama, huruf pertama kapital. Kemudian antara kata pertama dan kata kedua diberi spasi. Kemudian ditulisnya miring ya, atau garis bawah, bisa memilih seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian untuk pertemuan IPA pada hari ini. Marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala ihtimamikum. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama Bu Kintan pada sesi kali ini. Fakta Sains episode 2. Kita akan membicarakan tentang hewan yang ada di gambar ini, yaitu lebah madu. Ada 6 fakta unik yang dimiliki oleh lebah madu. Saya akan sampaikan 3 fakta dalam sesi kali ini, yaitu yang pertama adalah lebah madu itu sudah ada atau sudah hidup sejak 30 juta tahun yang lalu. Jadi sudah lama sekali ya. Dan lebah madu termasuk serangga yang menghasilkan makanan yang bisa dikonsumsi oleh manusia, yaitu madu yang biasanya kita konsumsi sehari-hari. Fakta yang kedua, lebah madu itu termasuk hewan yang hidupnya berkoloni atau berkelompok. Nah, lebah madu betina itu disebut hewan atau serangga yang pekerja. Dan pekerjaannya lebah madu betina itu sangat teratur. Membagi tugasnya sangat teratur. Jadi ada lebah madu betina yang tugasnya merawat larva lebah, kemudian membersihkan sarang, melindungi sarang, kemudian mencari nektar untuk makan lebah madu betina lainnya. Nah, fakta yang ketiga adalah lebah madu jantan itu tidak memiliki sengat. Jadi, lebah madu jantan itu selain tidak memiliki sengat, nah, dia itu tidak membantu pekerjaan lebah madu betina. Jadi, lebah madu jantan itu pekerjaannya atau hidupnya hanyalah bermalas-malasan, kemudian tidak membantu pekerjaan lebah madu betina seperti itu. Nah, tujuannya lebah madu jantan itu hanya bermalas-malasan dan mendapatkan makanan secara instan ya dari lebah madu betina seperti itu. Jadi kalau kita lihat lebah madu itu ternyata yang bekerja keras itu lebah madu betina. Oh ya, satu lagi, lebah madu jantan itu tidak bisa menghasilkan madu. Jadi yang bisa menghasilkan madu itu hanya dari lebah madu betinanya. Oke, cukup sampai di sini fakta sains yang kedua. Sampai jumpa di fakta sains berikutnya. Dadah.